Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wassalatu wabarakatuh. wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah a'azakumullah jami'an, teman-teman semua, ikhwan wa fillah, saudara-saudariku dimanapun antum berada. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini di hari Senin malam kita bisa berkumpul di dalam sebuah ruangan virtual yang disediakan oleh panitia dari FSADK khususnya dari Salim UNJ. Kita berdiskusi tentang suatu tema yang sejatinya ini menjadi isu yang sedang hangat beberapa tahun belakangan. Dan berbicara tentang tema hari ini tentang keluarga, memang butuh kita sebuah diskursus yang panjang, terutama berkaitan dengan apa yang kita harapkan dari keluarga tersebut. Karena definisi yang selama ini kita selalu munculkan adalah ketahanan keluarga, dan itu membuat keluarga hanya sebagai pemain bertahan gitu ya. Sehingga ketahanan keluarga lebih kepada makna yang sifatnya pasif. Keluarga hanya menahan gempuran, tidak berusaha aktif dan agresif untuk memberikan yang namanya pengaruh kepada masyarakat sekitar ya. Makanya sebagian ahli ada yang mewacanakan istilah baru namanya kedaulatan keluarga, dan ini saya pikir lebih berpikir lebih aktif ya, di mana keluarga berdaulat, keluarga yang bisa seperti layaknya negara, bisa memberikan kemaslahatan dan menentukan, bahkan bersifat agresif dalam menjalin hubungan dengan pihak luar. Kalau istilah ketahanan keluarga ya akhirnya yang terjadi kita hanya menjadi sebuah institusi yang hanya merespon secara reaktif isu-isu di luar. Ada feminisme, gimana nih penting keluarga kita bertahan. Ada namanya isu liberalisme, ada isu lagi misalnya tentang LGBT. Hanya kita bertahan kepada situasi-situasi yang seperti ini. Nah, karena itulah hari ini sebenarnya kita mencoba butuh diskursus panjang untuk berbicara tentang masalah keluarga ini. Karena memang kalau kita kembalikan kepada perjalanan sejarah bagaimana policy di Indonesia sebagai negeri yang berdaulat terhadap keluarga, isu keluarga boleh jadi adalah isu yang paling minim mendapat perhatian. Padahal mungkin kalau kita survei secara personal masing-masing individu, ini hanya sebatas survei personal ya, yang mungkin butuh namanya bantuan dari teman-teman mahasiswa. Seberapa penting indeks tentang keluarga itu di pikiran kita. Sebagian besar akan menganggap keluarga itu sangat penting. Kita akan tahu keluarga itu sangat penting. Ini secara natural. Namun kalau kita lihat ya, ketika orang menyatakan sesuatu penting di negeri ini, isu-isu yang penting harus dikanalisasi atau difasilitasi lewat sebuah lembaga yang menentukan kebijakan. Contoh sederhana, ekonomi kita sama-sama paham sangatlah penting. Bagi sebuah institusi seperti negara, ekonomi sangat penting. Ekonomi menentukan bagaimana ya bentuk dari wujud dari negara mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Makanya ada Kementerian Ekonomi untuk mewujudkan hal tersebut. Karena penting, maka diwujud sebuah kementerian untuk mewujudkan bagaimana fasilitasi kepentingan tersebut. Ada juga bagaimana orang merasakan bagaimana pentingnya yang namanya politik. Politik penting nggak? Kita sepakat politik itu penting, mengatur urusan dengan sebuah kebijakan. Kalau tidak diatur, maka akan terjadi seperti yang terjadi misalnya pertarungan politik yang tidak sehat, caci maki, ya dulu ada era cebong sama kampret, ya sekarang mungkin sudah nggak ada lagi ya dikecepret katanya, seperti itu. Nah isu-isu yang seperti ini akhirnya dikhawatirkan berdampak buruk, akhirnya muncullah Kementerian Politik mengatur bagaimana politik. Kesehatan penting, penting banget.
Apalagi di masa pandemi yang belum usai hari ini, kita dihadapkan pada situasi yang bagaimana kesehatan itu menjadi isu yang utama, makanya diuruslah namanya Kementerian Kesehatan. Nah, itu satu contoh. Sekarang kembalikan kepada terminologi awal, premis awal. Apakah keluarga itu penting bagi masyarakat kita? Ya, ternyata keluarga itu dianggap penting. Bagi bangsa sendiri dianggap penting. Tapi sampai negeri ini berdiri, dari awal sampai sekarang berakhir, ya bukan berakhir ya, maksudnya sampai sekarang berdiri, ternyata tidak ada Kementerian Keluarga. Sampai sekarang tidak ada Kementerian Keluarga. Kementerian yang mengurus tentang bagaimana masalah-masalah keluarga. Yang lucunya mengenai keluarga ini, kita seperti bagaimana menangani ya rewelan anak TK. Contoh, anak TK itu rewel, nggak dapat perhatian, nangis-nangis, ya udahlah bunda kasih nih yang namanya permen. Nanti ulang tahun bunda kasih peringatan, nanti kamu jalan-jalan ya. Hore, bergembiralah anak TK tersebut. Sama seperti isu keluarga ini. Kita sudah berkoar-koar, banyak keluarga rusak, perceraian di mana-mana. Akhirnya pemerintah cuman bikin yang namanya ya seperti permen dan rewelan tadi. Ya udah deh dibikin hari keluarga ya. Tanggal 29 Juni ada hari keluarga, selesai. Yuk semua ngumpul-ngumpul. Apakah selesai masalahnya? Enggak. Hanya untuk memberikan sebuah dampak itu loh, bahwa keluarga udah kami fasilitasi ada harinya. Ternyata kita tidak membutuhkan yang namanya hari keluarga karena setiap hari sebenarnya adalah hari keluarga. Setiap hari sebenarnya kita sedang berupaya untuk, kalau sebagai seorang muslim kita mengaplikasikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dibarengi antara diri dan keluarga dalam ayat ini menunjukkan tidak ada pemisahan, ini beriringan. Ketika kita sedang melihat diri kita, sejatinya kita sedang melihat keluarga kita secara utuh, enggak berpikir yang sifatnya sangat personal. Tapi kita sedang nih meningkatkan upgrading diri, berarti keluarga harus dibawa. Nah, ini satu isu sendiri yang sejatinya mungkin karena teman-teman mahasiswa lebih kritis, banyak mungkin menyuarakan hal ini, ada kalanya kita memang sudah mulai membuat gebrakan bagaimana masalah keluarga ini bukan diperingati secara seremonial seperti layaknya anak TK yang rewel, yang nggak dapat perhatian, kemudian supaya dia nggak rewel, diberikanlah ya perayaan hari ulang tahun, kemudian berterima kasih. Bukan seperti itu. Tapi ada sebuah yang kadang-kadang kita tidak sadari, isu yang besar di negeri ini, bahwa keluarga dalam situasi yang darurat. Saya katakan darurat karena kami, saya dan teman-teman khususnya praktisi lapangan melihat langsung bagaimana betapa rapuhnya keluarga Indonesia yang sejatinya dari kacamata sudut pandang sosiologis, psikologis, bahkan dari sudut pandang agama, kita berada di ambang kehancuran. Ya, kalau kita pernah lihat misalnya 10 tanda kehancuran dari pakar pendidikan dari Thomas Lickona yang berasal dari Amerika, di mana Thomas Lickona membuat sebuah 10 tanda kehancuran. Hampir 10 tanda ini salah satunya adalah bagaimana melihat dari sudut pandang bagaimana rapuhnya ikatan keluarga. Dan itu memberi isyarat betapa memang keluarga itu menjadi sasaran empuk untuk membuat akhirnya bagaimana negara itu tidak lagi berada dalam situasi yang kuat dari keluarga yang rapuh tersebut. Dan kalau kita kembalikan dari sisi spiritual, dari sisi agama, maka kita dapati sebuah fakta, sebuah hujah, sebuah dalil bahwa setan sebagai musuh manusia, di mana iblis sebagai dedengkotnya, memang sangat berkepentingan terhadap rusaknya keluarga. Setan ya yang merupakan anak buah iblis itu memiliki target utama dalam menghancurkan institusi yang paling manusia itu adalah namanya keluarga. Dari mana dalilnya? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Disampaikan oleh Rasulullah SAW sebuah kabar, yang kabar ini adalah isyarat Rasul tentang alam gaib, di mana kita kalau mendapatkan kabar alam gaib, kalau bersumber dari nas-nas seperti Quran dan hadis, itu adalah sebuah hal yang sahih. Beda kalau hanya berdasarkan wawancara ya, tentang alam gaib, kita wawancara orang yang pernah ke segitiga Bermuda, ketemu sama jin. Ternyata tidak seperti itu. Ya, tidak memahami alam gaib. Nah, ini ada hadis sahih. Rasulullah mengatakan di awal hadisnya, innal iblisa yad'u arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis memiliki singgasana
ya di atas air, di mana iblis memiliki istana sebagai tempat dia untuk mengumpulkan anak buahnya di atas air. Kemudian Rasulullah mengatakan dia memanggil seluruh anak buahnya, setan di penjuru muka bumi dikumpulkan untuk, ya kalau bahasa anak zaman now lagi rakor lah, lagi kongko, lagi kumpul ini sekedar lagi meetingnya iblis dan setan. Ini isyarat bahwa betapa iblis sangat serius menggoda kita sampai saking seriusnya dia mengumpulkan seluruh setan untuk melakukan rapat koordinasi. Karena memang kalau kita berkaca dari iblis, kita belajar tentang kesungguhan dan keistiqomahan. Karena iblis makhluk yang paling istiqomah dalam merusak manusia. Tidak pernah iblis mengajukan cuti atau resign. Nggak ada ceritanya tiba-tiba iblis capek kemudian mengajukan diri sebagai ya iblis yang baik ya jadi Casper, nggak ada. Ya, atau cuti ya 2 hari ini mau ke puncak, di puncak pun dia akan godain tuh anak manusia karena memang iblis dan setan dia sampai akhir hayat dia bekerja sungguh-sungguh tidak pernah putus karena punya target deadline. Nah, kita belajar dari sini. Kemudian setiap anak buahnya setan diminta melaporkan apa yang sudah dilakukannya. Ini bentuk dari pertanggungjawaban iblis sebagai pimpinan untuk mengevaluasi anak buahnya. Ini bentuk bagaimana kalau kita berkaca, iblis juga belajar manajemen organisasi. Jadi jangan GR kalau kita bilang, kita nih organisasi udah sering melakukan manajemen. Enggak, setan, iblis juga memiliki manajemen organisasi. Berkatalah satu setan untuk melapor, menjelaskan apa yang lakukannya. Ya iblis, fa'altu kada wa kada. Dua iblis, saya sudah melakukan amalan ini, dan ini. Ya, saya sudah melakukan amalan ini, dan ini. Maksudnya saya sudah melakukan amalan yang membuat manusia berzina, berjudi, minuman keras, ya, bahkan makan riba dan sebagainya. Ternyata ini yang disampaikan iblis kepada yang namanya setan kepada iblis. Kemudian iblis berkata kepada setan tadi yang sudah GR-nya melapor bahwa prestasinya dianggap luar biasa. Apa kata iblis? Ma sonata syai'an. Ma sonata syai'an. Yang kamu lakukan itu kecil. Yang kamu lakukan itu sepele. Ya, kalau kata anak zaman now terlalu mainstream, udah basi. Ya, orang udah biasa ngelakuin, semua setan udah biasa lakukan itu, nggak ada istimewanya. Maka berkatalah setan yang lain dalam hadis ini melaporkan apa yang sudah lakukannya, dan inilah yang menarik, berkata setan ini, ya iblis, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraatih. Dua iblis, saya pepet terus seseorang, saya tidak tinggalkan dia walau sejenak, saya tidak pernah lepas dia sampai dia bercerai dengan pasangannya, sampai keluarganya berantakan, keluarganya rapuh, dan sampai keluarganya hancur. Maka ketika iblis mendapatkan laporan ini, setan tadi disuruh duduk di sampingnya, kemudian dikasih penghargaan dengan kalimat ni'ma anta, sungguh kamu pasukanku yang paling hebat. Sungguh kamu pasukanku yang paling dahsyat. Jadi dipujilah setan ini sebagai pasukan terbaik. Ibnu Taimiyah ketika mengomentari hadis ini dan kitab Majmul Fatawanya, di sini menyimpulkan prestasi terbesar setan dalam proses menggoda manusia adalah merusak keluarga. Jadi prestasi terbesar setan kata Ibnu Taimiyah dalam menggoda manusia adalah merusak keluarga. Jadi kalau ada orang yang merusak keluarga, itu jangan-jangan setan yang memang lagi mendapatkan apresiasi dari iblis sebagai pimpinan. Maka di sini kita belajar saat orang berkoar-koar untuk misalnya ya menyelamatkan ekonomi, menyelamatkan politik, menyelamatkan hukum di negeri ini, menyelamatkan kesehatan, tapi nggak ada menyelamatkan keluarga, lihat dampaknya. Satu fakta saja yang ini memberi betapa rapuhnya keluarga. Dimulai dari yang kita kenal sebagai rusaknya hubungan suami dan istri atau perceraian. Tahun 2009, yang bercerai berdasarkan di data dari Dirjen Binmas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang bercerai itu sekitar 250.000 pasangan. 250.000. Ya, tahun 2018, saya belum update lagi tahun 2019, 2020 masih berjalan. Yang saya nggak tahu masa pandemi orang makin mesra atau makin rusak gitu. Tapi yang jelas tahun 2018 data 9 tahun dari tahun 2009 yang bercerai 415.500 pasangan. Jadi data ini diambil dari Pengadilan Agama yang notabene adalah keluarga muslim. Ya, tahun 2009
250.000, tahun 2018 415.500. Berdasarkan statistik di Indonesia, setiap 1 jam ada 50 pasangan yang cerai. Setiap 1 jam. Jadi kalau saya udah ceramah setengah jam, barusan 25 pasangan cerai. Baru aja. Jadi kita bisa ngelihat betapa iblis bekerja bahkan saat saya lagi ceramah aja, itu sudah ada korbannya. Setiap setengah jam ada 25 pasangan. Dibikin lagi setiap 1 menit atau 2 menit kurang lebih ada 1 pasangan. Maka disinilah betapa hancurnya negeri ini ditandai dengan perceraian. Kenapa? Indikator rusaknya keluarga ada bercerai. Jadi indikator ini menjadi indikator awal. Ya, jadi bukan melihat indikator yang lain. Karena dari perceraian yang kita anggap remeh, nah ini seringkali dianggap remeh, maka muncul kerusakan-kerusakan baru yang sifatnya itu masif. Sifatnya masif. Ya, misalnya apa? 1, dari perceraian ini suami dan istri, maka muncul pertama perasaan putus asa masing-masing. Suami dan istri putus asa. Suami merasa ya, atau terutama istri setelah bercerai dia merasa hidupnya sudah lagi tidak bahagia, ya bahkan dia merasa ini adalah hal yang buruk dalam hidupnya. Ada yang gara-gara cerai berpisah dari pasangannya, ada yang justru akhirnya yang tadinya dia taat dalam ibadah, sholat 5 waktu, kemudian dia buka tidak lagi sholat, dia buka hijabnya, bahkan ada yang murtad. Yang laki-lakinya kayak gitu, melarikan diri ke kafe atau ke night club, minum minuman keras. Dari putus asa itu saja sudah menang iblis. Selesai? Belum. Dari situ muncul pertama minimal permusuhan. Dan setan memang menimbulkan permusuhan. Dimulai dari masing-masing sudah mulai merasa punya dendam. Ya. Dulu waktu mesra manggilnya ay, beb, ya, ayam, bebek kan gitu ya. Begitu udah berantem manggilnya nyet kan gitu ya. Atau ada yang lebih ekstrim ikan asin misalnya. Nah itu kalau kita lihat, adalah bagian dari permusuhan. Selesai? Belum. Setelah itu, setan menerbitkan prasangka minimal kemana? Ke keluarga besar dari masing-masing mantan. Mantan keluarga besar istri akan bilang begini, lain kali kalau cari suami, jangan dari suku ini. Suku ini tuh brengsek. Kamu paham tuh, lain kali suku ini tuh memang biang kerubutan tuh. Dari keluarga besar mantan suami punya mindset baru, makanya lain kali jangan dari suku ini cari istri. Istri yang dari suku ini tuh celamitan, matre, dan banyak lagi. Setelah itu belum lagi. Antara keluarga besar saling berseteru, punya persepsi, prasangka permusuhan, yang paling berbahaya adalah disitulah anak-anak yang berasal dari keluarga yang dilahirkan dari keluarga yang rapuh ini, mereka akan sangat rentan masuknya hal-hal virus yang ada di luar. Mereka tidak punya imunitas diri dalam tubuh dirinya, tidak bisa berinduk kepada ayah, khawatir menyakiti ibu, kepada ibu, khawatir menyakiti ayah. Akhirnya mereka lebih besar di luar, di jalanan, lebih banyak bergaul dengan anak-anak yang rusak. Disitulah masuk mulai dari paham-paham yang rusak, paham-paham feminisme, liberalisme, termasuk bagaimana sudah mulai ya, masuk misalnya ya narkoba dan termasuk pornografi, candu pornografi, free sex dan semisalnya. Dan terbayang kalau negeri ini dari keluarga yang rusak akan muncul generasi rusak, maka setan memiliki sebuah strategi jangka panjang. Dari sisi inilah kelak anak-anak yang rusak ini kelak akan jadi pemimpin di masa depan, maka kelak negeri ini dipimpin oleh generasi yang rusak dan hanya tinggal tunggu datang kehancurannya. Jadi memang ini strategi jangka panjang yang luar biasa yang dimiliki oleh setan. Hanya dari satu pintu saja rusaknya satu keluarga, maka akan menimbulkan kerusakan yang dampaknya di masa depan. Inilah kenapa kita sangat concern sekarang nih. Para ahli seperti sekarang bersuara. Ya, bersuara karena melihat rapuhnya keluarga. Karena kalau misalnya saya di lapangan melihat anak-anak yang begajulan ya, kalau cewek cabe-cabean kan gitu, kalau cowok terong-terongan. Ya kalau bencong terong dicabein kan istilah gitu. Ya, banyak itu kasusnya. Kenapa mereka begitu? Ya, ternyata sumbernya nggak jauh dari keluarga. Simple aja deh, simple. Kenapa anak-anak itu pakai narkoba? Coba deh, apakah mereka menjawab, kenapa sih lu pakai narkoba? Mereka nggak pun menjawab, karena sistem ekonomi kita kapitalis. Enggak.
Nggak bakal mereka jawab itu. Kenapa sih lu suka nonton film porno? Kenapa sih lu free sex, melacurkan diri? Mereka nggak mungkin menjawab karena sistem politik kita demokrasi. Nggak ada. Mereka akan menjawab satu kalimat yang mungkin selama ini nggak pernah bikin kita mikir. Apa kalimat itu yang mungkin harus kita coba elaborate lagi? Yaitu keluarga gue berantakan. Dan itu simpelnya kalau diterjemahkan, gue punya bapak tetapi yatim, gue punya ibu tetapi piatu, gue punya rumah tapi nggak punya keluarga. I have house not home. Dan itu yang sekarang menjadi problem di negeri ini. Rumah ada tapi tak ada keluarga. Iya, adanya house tapi nggak ada home. Nggak ada suasana nih bangun. Nah inilah kenapa berbicara tentang masalah keluarga dan ketahanan keluarga, kita berbicara tentang bagaimana implikasi ketika kita merasa ini sesuatu yang sangat sepele. Ya, makanya pengalaman saya ya mulai dari kasus-kasus simpel aja. Ya, kenapa saya bikin buku, teman-teman mungkin sudah tahu sebagian buku yang saya tulis sebenarnya simple, Father Man. Father Man sebenarnya saya ingin mengembalikan figur ayah sebagai figur yang dicintai. Bagaimana anak sekarang mengalami kondisi psikologis namanya father hunger. Father hunger adalah anak lapar ayah. Yang paling sangat kita bisa lihat ciri anak father hunger itu adalah munculnya fenomena LGBT. Ya, LGBT. Teman-teman maaf nih, tanpa harus kita mengklaim, saya mencoba kita fair ya. Saya memandang LGBT memang dari dua sisi. Satu, LGBT itu ada yang saya sebut LGBT ideologis. LGBT ideologis adalah LGBT yang sudah mendarah daging, yang memang dia punya misi sampai membenci agama. Dan itu wajib kita perangi, ya, narasi-narasi mereka wajib kita lawan. Tapi ada LGBT tragis, ada LGBT ideologis, ada LGBT tragis. Teman-teman kita yang gay, yang sebenarnya dalam hati dia sendiri sebenarnya ingin menjadi orang yang baik, ingin sholat, tapi dia nggak bisa bohong. Kalau dia dalam hati dia, dalam perasaan dia punya kecenderungan sama jenis. Nah kalau kita telusuri, ya jujur-jujuran aja, saya dulu pernah ngisi pengajian khusus kaum gay, walaupun cuma 8 orang waktu itu, dan pengajiannya hanya bertahan cuma 3 kali, ya, karena setelah itu saya bubarkan dengan sadar. Kenapa saya bubarkan? Karena setelah saya sadari, mereka ini semakin ngaji, malah semakin akrab, malah semakin jatuh cinta, kan bahaya, gitu ya. Daripada nanti cinta bersemi di pengajian antar gay, kan bahaya. Makanya saya bubarkan, saya minta mereka fokus untuk mengaji sama saya sebagai bentuk perbaikan diri. Ternyata ada 4 orang yang nggak setuju sama keputusan ini, mereka ngeblok saya sampai nggak kontak lagi. Ada 4 lagi yang masih mau intens ya ngaji, walaupun awalnya sepekan sekali, kemudian 2 pekan sekali, berganti sebulan sekali, 6 bulan sekali, sekarang setiap lebaran sekali. Tapi ala kulli hal, apa yang saya temukan dari 8 orang ini, walaupun saya nggak bisa bilang ini adalah sebuah riset, butuh emang kajian mendalam, tapi rata-rata ya 100% dari 8 orang ini menjawab, kenapa lu jadi gay? Salah satunya adalah karena gue nggak punya figur bapak di masa kecil. Salah satu kerapuhan keluarga di negeri ini ditandai tidak berjalannya peran ayah. Kenapa saya bikin buku Father Man? Saya ingin para ayah itu mengembalikan fungsinya. Lu tuh bukan cuman mikirin nyari duit doang. Lu itu juga mikirin bagaimana lu tuh kepala keluarga. Dalam Islam disebutkan warrajulu ra'in fi ahlihi. Lelaki itu kepala bagi keluarganya. Bagaimana anak punya figur bapak. Kalau anak laki-laki nggak punya figur bapak, dia nggak tahu cara jadi laki-laki. Makanya banyak lelaki melambai. Ya, lelaki bertulang lunak, ya, lelaki presto kan gitu. Dia nggak tahu bagaimana cara menjadi seorang laki-laki dalam hal ini karena figur bapak hilang, nggak ada. Ya, udahlah bapak nggak ada, di sekolah nggak ada juga, ya. Kalau zaman dulu bapak nggak ada kakek. Rasulullah nggak ada bapaknya yang wafat, tapi ada kakeknya. Kakeknya wafat, ada pamannya. Sekarang bapak nggak ada, kakek cuek, paman cuek. Dulu kalau bapak nggak ada, kakek nggak ada, paman nggak ada sekolah. Institusi pertama. Dulu ada Kutab, Imam Syafi'i tinggal di Gaza. Gaza itu ternyata tempat awal Imam Syafi'i lahir, bapaknya nggak ada, wafat bapak beliau, Idris, ya, Muhammad bin Idris sama beliau. Nah Idris ini bapaknya wafat, kakeknya juga wafat, pamannya juga nggak ada. Sehingga ibunya rela hijrah ke Mekah, karena di Mekah ada kutab, istilahnya kayak TK, di mana TK itu banyak pengajarnya laki-laki, supaya anak dapat stimulus kelaki-lakian. Dan kalau sekarang enggak, 0 sampai 2 tahun emaknya yang ngasuh. Karena bapak cuek, ada bapak. Benar-benar masuk playgroup. Grup playgroup rata-rata adalah ibu-ibu. Nah,
Silakan anak UNJ mungkin bisa mencek di sekolah PAUD itu lebih banyak laki-laki atau perempuan. Kemudian masuk TK, guru TK lebih banyak ibu-ibu. Masuk SD kelas 1, kelas 2, lagi-lagi ibu-ibu. Jadi usia golden age 0 sampai 7 tahun, di mana disebut usia emas, lebih banyak justru ibu-ibu. Makanya anak kita yang laki-laki khususnya nggak dapat stimulus kelaki-lakian. Mau diceritain kisah Umar bin Khattab, tapi di sekolah dan rumah yang cerita tuh ibu-ibu, kan nggak nyambung. Anak-anak, kan ibu guru mau cerita Umar. Umar tuh gagah, tangannya melambai gitu. Makanya anak-anak akhirnya nggak tahu cara jadi Umar. Dia pulang ke ibunda, ya bunda pengen jadi Umar. Loh, kok Umar kayak gini? Kan aku niru Ibu Tina. Ibu Tina gayanya begini, gitu. Tangannya melambai gini. Jadi kita lihat, anak-anak nggak tahu cara menyelesaikan masalah laki-laki, ya karena dia taunya hanya ibu-ibu yang begitu. Nah, inilah kesimpulan yang kalau dibahas panjang ya tentang masalah ini. Makanya di buku Fatherman ini saya sengaja mengulas secara lebih asik ya. Saya membahasnya dengan bahasa yang lebih ringan dan renyah, hanya untuk menyadarkan para ayah jangan sampai anak kita kagum karena pahlawan di luar ayahnya. Selama ini kan pahlawan fiktif kepada Spider-Man, Superman, ya Iron Man, ya Aquaman, ya Frutangman, ya Sosroman, Hanoman, Salesman kan gitu ya. Ya, nah itu kita khawatirkan, kita butuh pahlawan baru namanya Fatherman. Nah, Superman is dead but Fatherman is still alive. Itu yang kita munculkan. Nah, kenapa isu ketahanan keluarga kita kembalikan ke isu ayah? Karena rapuhnya keluarga zaman now adalah ketidakhadiran ayah. Rapuhnya keluarga zaman ketidakhadiran ayah. Ayah itu kan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu atau ayah adalah qawam. Qawam itu tiang tegaknya sebuah rumah. Tiangnya itu goyang. Apa yang terjadi? Rapuh. Makanya ketika anak tidak memiliki ayah, penyakit psikologisnya tadi yang disebut father hunger. Nah, itulah mengapa teman-teman mahasiswa yang sekarang menghadiri misalnya webinar hari ini, sebenarnya salah satu yang paling penting sekarang jangan membuat seminar-seminar yang hanya memprovokasi orang untuk menikah doang, menyalurkan syahwat, segera nikah dini. Saya bukan berarti antipati terhadap nikah dini, tapi maksudnya adalah salah satu nasihat terbaik yang harus kita lakukan kepada orang mau nikah, berikan bekal dia. Kenapa Umar bin Khattab ketika ada anak muda, ya ada anak muda yang mau nikah, dinasihati Umar dengan kalimat tafaqahu qabla an tasudu. Pelajarilah ilmunya sebelum kamu memimpin rumah tangga. Jadi yang benar itu alih-alih memprovokasi orang untuk nikah, justru berikan bekal ilmu. Karena ilmu pernikahan ini panjang. Sekolahnya nggak ada. Tetapi dampaknya justru sangat luar biasa. Sengaja nggak ada sekolahnya, setan nggak ingin kita sekolah nikah. Makanya kita menjalankan rumah tangga, keluarga ini dengan abal-abal. Kalau segala sesuatu harus profesional, tapi menjalankan keluarga itu kita abal-abal. Kita kalau menjalankan bisnis, profesional dong. Lu kan bro, kita menjalankan misalnya organisasi, profesional dong. Lu ikut pelatihan ke manajemen organisasi, organisasi jalan. Kita menjalankan misalnya apa lagi, lembaga ini, LDK, profesional dong. Tapi giliran keluarga, abal-abal. Cirinya apa? Nggak ada ilmunya, cuman semangat. Ya, setiap kita kalau ditanya, semuanya simple. Apa tujuan antum menikah, akhi? Mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Semua sama. Tapi cerai juga. Karena ternyata kita tahu sakinah mawaddah, tapi nggak tahu cara mewujudkannya. Makna sakinah aja kita nggak tahu, maknanya mawaddah apa, rahmah bedanya dengan sakinah apa, tapi kita nggak maknanya aja nggak tahu, apalagi menjalankannya. Sehingga apa yang terjadi? Setelah nikah, apalagi yang proses ta'aruf, baru menyalahkan nih ta'arufnya nih salah dan sebagainya. Barulah muncul yang namanya kekacauan. Disitulah setan bermain. Makanya kenapa Islam mengajarkan profesionalitas dalam segala urusan karena memang harus profesional. Kan Rasulullah bersabda hadis riwayat Muslim ya, dalam hadis lain kita pernah dengar hadis ini, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah wajibkan seseorang bersikap profesional dalam segala urusan. Jadi segala urusan itu harus profesional. Ya, jadi bukan hanya giliran jadi presiden, menteri, bahkan jadi kepala keluarga harus profesional. Bedanya di mana profesional dengan abal-abal? Bedanya di ilmu. Makanya kata Rasulullah idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus saah. Jika diserahkan suatu urusan kepada yang tidak paham ilmunya,
tunggu datang masa hancurnya. Nah, anak muda yang mahasiswa cuman diberikan yang namanya stimulan untuk betapa indahnya pernikahan, betapa indahnya kalau kamu menjalin kasih, betapa kau jatuh cinta, sampaikanlah kupinang kau dengan hamdalah. Itu belum selesai, kupinang kau dengan hamdalah, nanti setelah cerai, ku ceraikan kau dengan istighfar, kan nggak enak. Jadi banyak yang nggak tuntas dalam hal ini. Makanya disinilah kenapa kajian-kajian pranikah sekarang pun banyak, tapi kajian pranikah sendiri nggak terstruktur, nggak terkurikulum. KUA sebagai lembaga yang menikahkan sebenarnya punya tugas. Ya, kalau di Katolik itu ada yang namanya kursus bahkan pranikah, karena memang Katolik menganggap nih keluarga ini sangat penting, ditandai dengan mereka menghukumi perceraian itu benar-benar haram dan terlarang di sisi Tuhan. Kalau kita kan hukum asalnya mubah. Walaupun menurut Tamiyah hukum asal cerai itu haram. Beliau berdalilnya berbeda. Tapi kalau sebagai ulama hukumnya mubah. Artinya makruh ya, dibenci. Nah, kalau kita lihat di Katolik sendiri sampai dibikin kelas-kelas pranikah 3 bulan, 4 bulan, setelah itu baru seseorang menikah. Kok kita tuh nggak ada. KUA tuh cuma nanya, udah siap belum? Udah siap, uang udah berapa? Tabungan berapa? Mental udah siap? Oke, tanda tangan sah selesai. Ini yang sebenarnya sepele, tapi kalau kita lihat akar dari bagaimana masalah ketahanan atau yang kita sebut ketahanan keluarga ini adalah karena kita tidak menjalankan keluarga dengan ilmu. Tidak ada ilmu keluarga dengan spesifik yang kita kelola. Karena tidak ada sekolah, tidak ada jurusan pendidikan keluarga yang sejatinya menjadi kebutuhan dasar kita. Karena setiap kita memandang bahwa urusan ini adalah urusan sepele. Sehingga sekarang akhirnya barulah terasa ketika sekarang masuknya feminisme yang merusak institusi keluarga, dimulai dengan masalah yang terkait ya, mereka membuat terminologi sendiri ya, bagaimana lelaki dan perempuan, akhirnya lelaki diposisikan partner, benar bahwa lelaki dalam Islam itu partner. Tapi partner yang bagaimana? Partner yang bukan disamakan tapi melengkapi. Kalau feminisme inginnya adalah melengkapi, ya inginnya disamakan. Sehingga kadang ada hukum-hukum yang dilawan sengaja dan itu tidak bertentangan dengan akal. Di barat misalnya muncul gerakan ayah menyusui dengan paradigma yang bertentangan dengan cara Islam mengenalkan konsep ayah menyusui. Ayah menyusui bagi pandangan feminisme barat adalah di mana ayah dipasang ya payudara implan atau payudara yang dari sebuah alat sudah diisi susu formula di mana ayah menyusui dengan anak menghisap payudara yang sejatinya payudara buatan itu. Itu dianggap sebuah hal yang menunjukkan kesetaraan, dipaksakan seperti itu. Ya, akhirnya isu ini dipakai untuk masuknya paham baru seperti LGBT ya. Itu yang masuk dari sisi ini. Dan itu sejatinya merusak secara akal, akan merusak keluarga yang membuat akhirnya ya, keluarga yang tujuannya itu harus menghasilkan ya, keturunan yang soleh, soleha, nilai-nilai yang kokoh itu hilang karena mereka masuk kepada pemahaman yang rusak. Nah sekali lagi, makanya pemuda-pemuda Islam, mahasiswa Muslim dalam hal ini, jangan cuma semangat pengen nikah doang. Jangan cuma semangat, tapi jangan menambah daftar kegembiraan setan setelah menikah. Ya, karena ada banyak yang menikah hanya sekedar update status di Facebook untuk dibangga-banggain, bisa saling nge-tag ya artikel-artikel parenting kepada pasangannya, kemudian ngebully jomblo gitu ya, gua aja punya gandengan, lu enggak kan gitu ya. Banyak yang hanya sekedar untuk mengupgrade untuk kebanggaan status sosial ya, untuk bisa membuli temannya ya, ATM aja udah bersama, lu masih mandiri ya kan gitu. Sekedar hanya untuk seperti itu aja. Tapi dia tidak berpikir bahwa sejatinya saat dia berkeluarga, dia sudah punya yang namanya proyek jangka panjang. Bahwa berkeluarga bukan pemenuhan syahwat, disitulah sejatinya garda terdepan, apa dia bilang benteng terakhir kaum muslimin. Benteng terakhir kaum muslimin itu ada di sana. Sekarang kita lihat ketika sekarang masa pandemi, akhirnya kita disadarkan bahwa sekolah yang selama ini engkau sangat tergantung kepadanya tidak bisa lagi engkau andalkan. Ya, sekarang baru disadarkan, mengandalkan sekolah udah nggak bisa. Kau mengandalkan guru-guru juga punya keluarga dan masa pandemi kita diminta, apalagi masa PSBB kemarin nggak bisa kita berkumpul sampai sekarang. Mau ngandelin nggak bisa, mau nggak mau kembalikan ke rumah. Fungsi rumah tuh bukan cuma untuk tumpang tidur, numpang makan. Di situ ada fungsi tarbiyah. Ada bapak
bapak dan ibu yang menjalankan fungsi tarbiyah. Bapak di rumah jangan sebagai sosok yang menyeramkan. Dia memulai membuka diskusi, pembicaraan. Jadi bapak yang hangat, menangkan, membangun suasana rumah yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baiti jannati. Dan itu terminologi yang panjang. Kalau diulas, mungkin itu akan kita butuh beberapa semester untuk membahas itu. Karena kami sendiri ketika membuat modul khusus untuk keluarga saja, ya parenting itu kalau kami hitung-hitung dari tulisan-tulisan kami, bahkan saya juga mengumpulkan dari apa yang saya sampaikan kurang lebih 1.800-an halaman modulnya saja, yaitu beberapa kali mungkin ratusan pertemuan untuk membahas A to Z-nya bagaimana pengasuhan dan keluarga dalam Islam. Tapi saya pikir ini mungkin hanya sekedar untuk membangun sebuah pemahaman baru bahwa teman-teman di sini bagaimana memulai memiliki pemahaman baru. Sekarang mumpung masih muda, yang sekarang bekal paling penting adalah jangan mengulangi kesalahan generasi yang lama. Kesalahan generasi lama, modal nikah tuh nekat semua. Ya, nekat itu di sini nggak ada persiapan paling fundamental, nggak ada ilmu menjalani ini. Sehingga ada jadi ayah yang gagap, bingung saat istri hamil tuh gimana, saat anak baru lahir gimana. Mumpung antum diberikan kesempatan ya melalui masa jomblo ini lebih lama, maka jomblo ini jangan dibikin haru biru dengan hanya menyetel lagu-lagu yang bikin kita teriris-iris, lagu yang mengenang mantan, lagu yang hanya membuat kita termotivasi hanya untuk membayangkan indah pernikahan. Tapi isilah masa-masa ini dengan menambah bekal. Bagaimana jadi suami, bagaimana jadi ayah, ya baca buku-buku, ya buku-buku, bisa buku Fatherman, saya nggak penting buku ini dibeli, ya penting dibaca. Makanya saya bilang, kalaupun ada yang sudah beli dan ingin fotokopi buku ini untuk dibagikan, saya izinkan. Saya nggak orang yang berpikir ini kalau dijual saya larang, jual itu dosa, berarti dia mengambil keuntungan. Di fotokopi dibagikan boleh, karena saya ingin pertama saya membangun kekuatan keluarga ini dari kekoaman seorang laki-laki. Laki-laki harus menunjukkan kelaki-lakiannya. Bagaimana dia menjadi figur yang sentral. Jangan mengandalkan istri lagi, jangan menjadi laki-laki yang lemah, lelaki yang cengeng. Nah, makanya Fatherman ini serial pertama. Nanti ada Father Boy, jejak laki-lakian yang sedang saya tulis. Nanti ada Ayah Pengembara, ayah dan macam-macam tulisan. Nah, intinya para laki-laki ya buku ini silakan dibaca. Kalau mau tidak ada di toko buku manapun, tapi hanya di website ya www.fatherman.id. Tapi sekali lagi ini bukan jualan buku, silakan kalau ada dimanapun ada bukunya fotokopi. Karena ini salah satu bekal. Buku yang lain boleh, nggak harus yang penjelas, buku yang menambah skill pemahaman kita dan itu gerakan yang sederhana, yang ringan, membangkitkan bahwa nikah ini butuh namanya ilmu literasi kita tentang nikah. Jangan sebentar semalam pertama menumpahkan syahwat, bukan. Bagaimana menggauli istri sampai puas. Ya, bagaimana kita hanya berpikir bagaimana ya kepuasan diranjang, bukan. Yang sekarang kita mulai kembalikan adalah bagaimana mengembalikan fitrah kelaki-lakian kita. Bagaimana sejatinya laki-laki ketika menjalankan peran. Bagi laki-laki bagaimana perempuan di dalam rumah. Jadi jangan sampai laki-laki yang kehilangan kelaki-lakiannya, ya, dan masuk paham feminisme, ya, istri diminta bekerja, dia sementara dia ongkang-ongkang kaki dan bangga ketika dia tidak bisa memberi nafkah. Dia lupa bahwa nafkah itu bagian dari kekewaman, status kelaki-lakian itu ada kewaman. Kemudian ketika dia di rumah lebih banyak nyantainya, padahal laki-laki dalam Islam itu dia kata rojul. Rojul itu akar katanya rijlun. Rijlun itu katanya kaki. Jadi laki-laki disamakan dengan kaki. Kenapa laki-laki disamakan dengan kaki? Karena laki-laki disamakan kaki karena kaki punya dua fungsi minimal. Satu, ya, mengokohkan ya pertahanan diri. Jadi badan itu seberat apapun kalau kakinya kuat dia akan kuat. Makanya kuda-kuda itu dari kaki. Makanya laki-laki identik dengan menanggung beban karena seperti kaki. Ya, seperti kaki menanggung beban ya. Dia seperti itu, dia bisa mendengarkan curhatan istri, nanti anaknya, iparnya, ibunya, mertuanya dan sebagainya, bahkan tetangga. Yang kedua, laki-laki itu punya fungsi melangkah. Karena kaki itu seperti kaki itu kalau diam di rumah, kakinya lumpuh, kaki itu harus melangkah. Makanya laki-laki harus aktif, jangan laki-laki itu yang pasif mentang-mentang ya dia nggak kerja di rumah nganggur, bangun pagi kemudian nonton TV, ngopi ya. Enggak, bukan begitu. Dia harus, kalau belum ada pekerjaan, dia harus bergerak, silaturahim. Dia mencari cara, bagaimana caranya, jangan
di rumah terus, karena perintah di rumah itu adalah perintah untuk perempuan. Wa qarna fi buyutikunna. Kalau laki-laki perintahnya adalah infiru, bersebaran. Itulah yang harus dipahami oleh laki-laki. Ya, itulah pembahasan. Mungkin ini sekelumit saja untuk bisa memahami betul bahwa ada bekal kita yang harus kita lakukan. Jadi berkoar-koar tentang ketahanan keluarga yang sejatinya itu pun bukan terminologi yang kita tawarkan. Yang kita inginkan bukan ketahanan tapi kedaulatan. Ketahanan tadi hanya pasif, kita ingin kedaulatan keluarga, keluarga berdaulat, keluarga yang memiliki otoritas, bahkan bisa memberikan pengaruh kepada keluarga yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja pada antum semua. Aku qouli hadza fa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Bende atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya, para peserta kajian kebangsaan bisa mengirimkan pertanyaannya. Untuk sudah ada satu pertanyaan Ustadz. Ya. Dari Akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz. Ya. Kalau tadi kan dibahas prestasi terbesar setan adalah menghancurkan keluarga. Bagaimana jika salah satu keluarga harus bercerai karena ada masalah agama? Seperti misalkan ayah dari keluarga tersebut justru menyuruh istri dan anaknya untuk menjauhi perintah Allah, tidak mengerjakan sholat, tidak berdoa, dan tidak menggunakan hijab. Hal yang begini boleh tidak untuk bercerai, sekalipun ini akan menjadi salah satu prestasi terbesar setan. Ya. Ya, mungkin pertanyaan tentang cerai ini memang pertanyaan ruang privat ya, ruang konsul yang sejatinya kalau dibahas ke publik ada beberapa item yang mungkin sangat panjang kami menjelaskan. Pertama, memutuskan cerai itu memang bukan karena hanya satu kasus. Ya, bahwa banyak sekali indikasi-indikasi bagaimana kita menimbang cerai karena cerai itu solusi terakhir yang harus kita pilih. Karena sejatinya kalau kita ngelihat Muslim itu ditempa untuk memiliki sifat yaitu al-muslih. Muslih itu adalah melakukan perbaikan. Jangan jadi orang-orang yang fighting, tapi jadilah fighting. Karena seorang Muslim dilatih kalau ada masalah, selesaikan, bukan tinggalkan. Makanya dalam sejarah tentang keluarga saja, dalam hal yang paling buruk saja, misalnya seperti Nuh. Nuh itu istrinya kafir. Alasan apa sih yang paling logis untuk menceraikan istri? Sebenarnya ada masalah kafir aja. Orang udah kafir itu ya udah cerai aja selesai. Tapi kita tahu dalam sejarah Nuh tak pernah menceraikan istrinya. Padahal syarat untuk ceraikan itu sah. Bahkan kalau dari sisi agama, kalau suaminya dalam hal ini kafir, selesai, nggak perlu cerai, pisah. Syariat zaman dulu tidak seperti itu, tapi mereka bertahan. Lut, istrinya pendukung LGBT. Lut, istrinya pendukung LGBT. Dalam hal ini, kalau kita mau dalam tanda kutip hanya karena menurutkan cari jalan aman, ceraiin aja lah, cari yang lain. Tapi lu tidak seperti itu. Dia terus berjuang melakukan perbaikan. Bahkan yang lebih frontal lagi, contohnya berkebalikan. Asia itu wanita mukminah. Siapa suaminya? Firaun. Ya paling buruk, kita tahu makhluk paling buruk di masa itu. Ya, tapi Asia tak pernah menggugat cerai suaminya di pengadilan agama setempat. Nggak ada ceritanya dia tiba-tiba berkeinginan menggugat cerai suaminya, nggak ada. Walaupun kalau di syariat sekarang itu otomatis cerai. Tapi di zaman dulu sebelum ada syariat itu dia bertahan. Padahal kalau dia mau ya bisa sah-sah saja. Siapa lagi? Zakaria. Zakaria itu punya istri. Tua, mandul. Sejatinya itu sudah cukup untuk dia poligami atau nikah lagi. Ini menarik. Tapi kita lihat doanya yang namanya Zakaria, dia nggak pernah berdoa, ya Allah carikan aku daun muda, seorang wanita yang seksi, yang gampang hamil, dicolek langsung hamil. Enggak gitu. Dia nggak pernah doa, yang dia berdoa, dia mempertahankan dulu rumah tangganya. Karena yang diajarkan dalam Islam itu adalah perbaikan dulu. Jangan hanya karena masalah yang, ya cerai. Makanya kenapa Nabi Yunus alaihissalam ditegur oleh Allah sampai dicemplungkan ke dalam perut ikan paus. Karena salah satu yang tidak boleh dimiliki karakter orang soleh atau Nabi adalah menyerah, flight. Itu yang ditegur dalam surah Al-Anbiya 87. Wa dhannun idz dhahaba mughadiban fa zanna allan naqdiru alaihi fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingatlah kamu dengan kisah Zunnun. Siapa tuh Zunnun? Nabi Yunus yang dia meninggalkan kaumnya dengan marah. Nama kaumnya kaum Ninawa. Dia sebel.
dia merasa kaumnya nggak prospektif, dia baper gitu ya, kira-kira alah bete banget punya kaum kayak gini, kira-kira gitu. Ditinggalin itu. Padahal kaumnya ini memang tugasnya dari Nabi Yunus mendakwahinya, dia malah tinggalin, dia berpikir cari yang lain. Nah, ditegurlah sampai dicemplungkan dalam perut ikan paus, singkatnya seperti itu. Maka ini yang harus kita pahami. Quran ingin membedakan ini karakter pejuang tuh begitu. Orang-orang soleh menghadapi situasi, jangan hanya karena itu tinggalkan. Kecuali maaf, kalau misalnya pasangan kita murtad dalam syariat nggak usah cerai, udah langsung otomatis. Misalnya ketika seorang suami murtad itu mah nggak usah cerai, kita nggak usah gugat cerai otomatis. Tapi karena urusan terkait dengan dia keras, dia menyuruh kita nggak usah pakai jilbab, nggak usah pakai ini. Bagaimana sikap kita? Dakwahi dulu. Kita nggak usah mengikuti, tapi kita nggak usah berpikir cerai mas kamu, nggak mungkin. Mungkin bisa jadi kita belum menyentuh yang menjadi fundamental. Kenapa dia saking bencinya terhadap syariat, walaupun dia misalnya seorang muslim misalnya. Kalau dia non-muslim, itu otomatis nggak usah cerai, emang udah bisa kan tadi syariatnya begitu. Tapi kalau dia masih muslim, benci sama Islam, sama syariat, disuruh misalnya istrinya nggak berjilbab, istrinya tetap berjilbab, tapi mungkin punya strategi, dan itulah kenapa saya bilang tidak bisa diungkap ke ruang publik. Itu mungkin kalau mau detail itu ada di ruang-ruang privat yang itu terkait nanti seseorang memiliki perilaku yang seperti ini, ada beberapa faktor pola asuh, ada yang namanya inner child, bagaimana dia mengalami hal-hal yang dialami masa kecil, trauma-trauma yang membentuk dia menjadi berpikiran negatif seperti itu. Ada faktor misalnya pergaulan, ada faktor mungkin bahkan faktor non medis, seperti misalnya kerasukan setan, ya dikirimi santet, macam-macam. Jadi faktor-faktor inilah yang saya pikir tidak mungkin bisa diselesaikan hanya lewat kajian umum. Intinya, kalau dengan hanya bercerita satu kasus itu saja, kemudian mengumpul, boleh nggak cerai, saya mengambil fatwa dari Ibnu Taimiyah, jangan bermudah-mudahan dalam urusan cerai, karena kata beliau, al-aslu fit thalaq al-hazru, hukum dasar cerai berdasarkan hadis yang tadi awal saya sampaikan, haram. Jangan menggembirakan setan hanya karena masalah yang terkait urusan-urusan yang sebenarnya kita bisa mencari solusi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik. Semoga terjawab kepada penanya tadi. Insya Allah ini pertanyaannya masuk sudah banyak sekali Ustadz. Mungkin dipilah terlebih dahulu. Baik. Untuk Ikhwan, ada yang meraise hand untuk bertanya? Ya, tadi ada Saudara Afif, akan dipersilakan. Tafadol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Ustadz Benri sudah memberikan banyak nasihat dan sharing-sharingnya kepada kami semua. Kita sama-sama doakan ya, semoga Ustadz Benri senantiasa Allah berikan kesehatan dan Allah berikan kemudahan segala urusannya. Amin. Kemudian izin bertanya Ustadz, tadi sudah disampaikan begitu banyak ya tentang hal-hal yang kemudian hari ini terjadi di masyarakat kita, khususnya dalam perceraian. Tadi sudah juga disampaikan datanya bahwa antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2018, begitu banyak jumlah perceraian yang kemudian terjadi di Indonesia. Bahkan kemudian tadi juga disampaikan sebuah hadis yang menarik sekali. Ternyata ada apresiasi ya di kalangan setan itu, bahwa prestasi terbesar mereka adalah kemudian menceraikan sebuah keluarga. Nah, ini barangkali menjadi sebuah perhatian khusus bagi kita semua sebagai umat muslim agar kemudian mampu mengatasi hal demikian. Nah, pertanyaan yang ingin Ana sampaikan Ustaz, yang pertama adalah apakah kemudian sudah ada gerakan-gerakan yang kita lakukan untuk akhirnya kemudian mengantisipasi hal-hal yang seperti ini, barangkali gerakan ke pemerintah, ke DPR, agar kemudian membuat sebuah regulasi atau kemudian nanti wujudnya adalah sebuah kementerian keluarga mungkin yang akhirnya nanti bisa mengatasi permasalahan-permasalahan perceraian yang hari ini ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, ini mumpung isinya aktivis dakwah semua Ustaz, anak muda semua, barangkali bisa memberikan pencerdasan kepada kami bagaimana agar
akhirnya kami semua ini mampu memberikan pencerdasan kepada saudara-saudara kami di luar gitu ya, tentang pentingnya ilmu tentang keluarga, bagaimana kemudian juga akhirnya mampu memberikan hal-hal positif lah kepada teman-teman kami semua gitu. Baik. Tips dan pencerdasan bagi kami. Baik. Ustaz. Jazakallahu katsir buat Afif dari UNJ yang bertanya. Mungkin mewakili dari teman-teman yang lain yang bertanya, mungkin penasaran sejauh mana sih gerakan ini. Sejatinya dalam beberapa hal memang tidak bisa kita lepas polisi tentang masa keluarga ini, terkait juga nanti bagaimana paradigma yang ada di kepala para politisi kita tentang keluarga itu sendiri. Ya, itu oleh isi kepala itu menentukan bagaimana memandang isu ini sebagai sesuatu yang penting untuk mereka jadikan sebuah kebijakan. Saya sampaikan satu kasus dah. Ini mudah-mudahan off the record deh. Artinya saya sampaikan di teman-teman, ya nggak perlu share di luar. Untuk satu kasus tahun 2000, saya lupa 2005 saya pernah diundang di DPR waktu itu sebagai konselor anak keluarga berbicara tentang bagaimana masalah penanggulangan AIDS yang ada di Indonesia. Waktu itu kan isu-isu tentang AIDS dan sebagainya. Waktu itu saya menjabarkan karena saya konselor yang saya dari lembaga yang dibina langsung oleh Ibu Eli Risman, Yayasan Kita dan Bu Hati. Saya membawa beberapa uraian fakta waktu itu. Saya jelaskan bagaimana saya dulu turun ke lapangan, tentang bagaimana angka pornografi di anak-anak sekarang meningkat, bahkan media-media pornografi yang muncul ya. Kan saya tahu di UNJ dulu ada komik-komik yang belakang itu saya tahu ada tempatnya jual komik, bahkan komik-komik yang yang sejatinya dari Jepang gitu ya juga ada. Nah, peredaran-peredaran itu saya pantau dan saya bikin buktinya. Terus dan waktu itu belum lagi masalah ya dulu belum ada internet semasif sekarang, tapi tentang pornografi, ya, belum lagi pelacuran, seks bebas. Waktu itu saya sampaikan fakta dan saya menutup dengan sebuah kalimat yang mereka berpikir, kalau saya berbicara begini, saya menyampaikan ini bukan mengharapkan polisi di hadapan Anda. Sampai sekarang saya nggak percaya sama pemerintah. Saya memang sedikit banyak waktu itu agak sedikit frontal. Gitu. Sampai sekarang saya nggak percaya sama pemerintah gitu. Ya, makanya saya berbicara dalam konteks saya menyadarkan Anda dalam hal ini sebagai anggota dewan, sebagai kepala keluarga. Ini terjadi sama keluarga Anda sendiri. Mau Anda ketawa, mau Anda merasa ini sebagai hal yang lucu, tapi renungkanlah, jangan-jangan anak Anda salah satu yang jadi gay gitu. Jangan-jangan anak Anda yang sekarang ini. Jadi saya berbicara itu. Nah, kenapa saya nggak percaya sama pemerintah? Nah, saya paparkan aja di situ karena kebetulan waktu itu ada yang pernah mantan Menteri Kesehatan Bu Nafisa Amboi, seorang murtadin kalau nggak salah. Dulunya dia seorang Muslim dan dia sebelumnya adalah Ketua Komisi Penanggulangan AIDS. Saya waktu itu sempat ngomongnya agak belak-belakan. Bagaimana saya nggak percaya sama pemerintah? Waktu pemerintah ditanya tentang mengatasi bagaimana penyebaran AIDS di Indonesia, ya kampanyenya ini nggak bisa memberikan sebuah edukasi yang sifatnya yang mengakar karena kampanye disponsori oleh Sutra. Tahu kan ya, kondom Sutra. Pasti ujung-ujungnya Anda akan jualan produk, jualan kondom gitu ya. Dan itu solusi yang Anda tawarkan selalu. Intinya Anda nggak fokus kepada frasa free sex-nya. Makanya saya bilang saya nggak percaya orang Komisi Penanggulangan AIDS-nya jadi sponsor oleh Sutra, saya bilang. Sponsor pasti baiknya seperti itu. Makanya saya bilang saya nggak percaya. Nah, saya sampaikan ini karena saya akhirnya baru menyadari bahwa memang tidak bisa lepas isi kepala seseorang di bagaimana bisa saya menyadarkan tentang keluarga kalau anggota dewannya ini adalah orang yang meninggalkan istrinya berhari-hari. Kalau bagaimana saya bisa menyadarkan tentang keluarga kalau dia sendiri sebenarnya selingkuh sampai punya 3 cewek simpanan gitu ya. Jadi memang saya belum berbicara seperti itu. Jadi memang ini sesuatu yang mau nggak mau, kalau teorinya saya dan bukan teori saya berguru sama Bu Eli Risman, Ayah Irwan Rinaldi, guru saya, kita tidak lagi membabat alas, kita menumbuhkan benih saja. Makanya saya tidak berfokus kepada gerakan yang sifatnya policy. Kalaupun itu ada, itu diam-diam kita masuk dalam
partisipan politik lah kasarnya gitu. Kita memilih ya legislator yang ke depan yang kita lihat punya kepentingan ini. Karena ya kalau boleh jujur, kita sedang bertarung. Kayak dulu RUU Ketahanan Keluarga aja, ya kita tahu banyak banget yang ditentang. Tahu nggak RUU PKS, penghapusan kekerasan seksual yang disodorkan oleh kalangan feminisme. Itu kan sebenarnya menghancurkan ketahanan keluarga. Karena di situ memposisikan sebagai suami dengan haknya lebih dalam Islam sebagai seorang pelaku kejahatan bisa dituntut. Dan itu kan lucu gitu ya. Mereka menyerang itu. Begitu kita sodorkan RUU Ketahanan Keluarga, mereka sudah alergi dengan bahasa ketahanan keluarga. Ya walaupun bahasa ketahanan ini, karena kata dia, ketahanan keluarga ini jargonnya, dalam tanda kutip, jargonnya PKS gitu. Jadi mereka sudah pasung, mereka nggak peduli gitu. Inilah yang membuat kita berpikir bahwa di policy sendiri seperti itu. Itulah kenapa kalau berbicara tentang policy, mau nggak mau, policy keluarga ini akan muncul seiring dengan bagaimana partisipan politik di dewan itu diminati oleh orang-orang memiliki visi dakwah ke depan. Itu mutlak. Jadi mau berkuar-kuar apapun, kalau isi kepalanya orang-orang politisi atau anggota eksekutif ini adalah orang-orang yang berasal dari orang-orang yang rusak ideologisnya, karena memahami keluarga dalam Islam itu adalah tanggung jawab syar'i. Dan orang nggak mungkin memahami keluarga kalau nggak punya pemahaman syar'i. Karena kan kita menyadari keluarga ini baru sadar karena ku anfusakum wa ahlikum naro. Mereka nggak peduli itu. Bagi mereka keluarga adalah yang penting pinter. Bagi mereka keluarga anaknya bisa makan, mereka yang penting anaknya bisa lulus Harvard. Nggak berpikir lagi mau anaknya pelacuran ke free sex, bodo amat. Yang penting laporan ke papa, kamu prestasinya bagus. Jangan bikin malu papa. Kamu silakan tidur sama cowok yang lain. Nah, itu benturannya di situ. Jadi kalau saya ditanya, gerakannya apa? Mau nggak mau, kalau isu keluarga ini kita mau tidak mau, kita memang mengupayakan bagaimana supaya partisipan politik di setiap pemilu harus diminati, harus diisi oleh orang-orang yang memiliki visi dakwah. Karena disitulah isu keluarga masuk sebagai sebuah bagian dari tanggung jawab syar'i, ku anfusakum wa ahlikum naro gitu ya. Kalau enggak lewat itu yang harus kita pahami. Makanya walaupun saya tidak berkuar-kuar dalam pengertian ya terang-terangan misalnya menunjukkan afiliasi politik, tapi tentu dalam kajian-kajian kita sudah memberikan sebuah dorongan bahwa masalah isu politik ini kita ambil alih. Kita sudah bisa menerka, misalnya mengambil mana yang lebih moderat, lebih besar. Tidak ada yang ideal, tapi kita sudah memilih. Itu lebih karena pertimbangan bahwa bagaimana masalah keluarga ini juga diadopsi oleh orang-orang yang punya pemahaman syar'i. Itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua, bagaimana teman-teman generasi muda ini? Apa yang bisa, kalau saya berpikir yang sederhana saja, teman-teman mulai menggagas bagaimana menyadari masing-masing kita itu sudah mulai memiliki yang namanya kesadaran bahwa menikah bukan sekedar bagaimana mewujudkan satu hari ya yang sebut akad dan malam pertamanya yang hanya kita pikirkan, tapi kita sudah mewujudkan bagaimana ya perjalanan pernikahan itu sebagai sebuah episode panjang untuk mengelola organisasi yang paling kecil dan dampaknya besar, itu namanya keluarga. Karena itu sekolah keluarga yang berkurikulum, terintegrasi, yang di situ kita bisa memberikan sumbangsih bahwa ta'aruf bukan sekadar mentarufkan, tapi ta'aruf harus sebuah ada garansi bahwa orang ini mau belajar. Makanya saya selalu, kenapa saya bikin sekolah bersama Ustadz Bakhtiar Nasir namanya Apwa Ar-Rahman Prewedding Academy, di mana orang-orang yang mau dita'arufkan nggak harus mengikuti kuliah ini. Karena kalau dia dita'arufkan tapi dia tidak kuliahnya, saya bertanggung jawab secara moral untuk menjodohkan orang tapi dia sendiri nggak punya basic. Ya, untuk nggak punya basic, saya harus punya tanggung jawab moral. Bagaimana mungkin saya minta dia jadi pilot kalau dia nggak pernah ikut sekolah pilot? Takut pesawatnya kenapa-napa, hancur, saya salahin. Lu ngerekomendasiin orang pilot, saya suruh dia bawa mobil, tapi saya nggak pernah ada sebuah sertifikat bahwa dia pernah misalnya ya jam bawa mobilnya, dia pernah bawa misalnya terkontainer, saya suruh bawa kontainer, hancur. Bagaimana mungkin saya bisa merekomendasikan kalau seseorang itu ternyata dia nggak punya itu yang namanya basic dari sisi pemahaman ilmu keluarga. Nah, itulah kenapa ya saya sendiri sedang merancang yang namanya
pendidikan yang di sini pendidikan keayahan dan pendidikan kebundaan, ayah dan bunda, sekolah ayah dan ibu yang sekarang memang harus kita perkuat lagi. Bagaimana sekolah suami, sekolah istri, bagaimana suami itu bukan sekedar bagaimana mencari duit, tapi bagaimana juga memahami sebagai seorang laki-laki harus tumbuhkan kajian-kajian, bahkan khutbah Jumat yang sekarang kami sampaikan pun lebih kepada menyapa para ayah dan calon ayah. Saya kalau jadi khotib Jumat lebih kepada fokus tema, mumpung nih momen ayah dan calon ayah ngumpul, saya bahas aja sekalian tentang generasi zaman now ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga terjawab pertanyaannya dari Saudara Afif. Sebelumnya mohon izin Ustadz. Ya. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ya. Mungkin nanti pertanyaannya nggak akan dijawab di forum ini, tapi di luar forum ini apakah Ustadz bersedia untuk menjawabnya? Saya nggak tahu bentuknya apa ya, tapi kalau Ini saya nanti, begini, satu hari saya menerima pertanyaan 100-an. Dalam sebulan tuh 3.000. Jadi saya nggak bisa janji karena saya di WA saya ini saya setiap hari sebelum tidur saya harus menjawab sekitar 100 pertanyaan. Jadi saya pastikan bahwa ngantri gitu aja. Jadi kalau mau tanya silakan tapi ngantri. Mungkin jawabannya baru muncul 2 minggu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Untuk peserta kajian akan diberikan satu pertanyaan lagi. Ini satu pertanyaan terakhir ya, karena keterbatasan waktu kita. Tafadol yang ingin bertanya. Untuk sebelumnya ada yang ingin meraise hand? Ada ini satu orang dari Saudara Muhammad Fadil. Ya, tafadol. Gimana, Fadil? Oke, tolong. Bisa dibantu. Oke. Ya, sudah bisa. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Pak Ustadz Benny Joshua Rahman. Saya Muhammad Frederiksa dari WNJ. Oh ya, ini kan temanya tentang ketahanan keluarga ya. Ya, itu juga mungkin ini ada spekulasi juga tentang bagaimana sih kan sekarang permasalahan keluarga itu masih banyak ya, polemik yang tadi dijelaskan Ustadz ya. Gitu. Nah, mungkin gini kan, tadi kan Ustadz menjelaskan kan hari keluarga itu kan memang sih kan itu dibuat perpu gini-gini. Nah, menurut Ustadz, itu yang pertama, apakah ketika misalkan mungkin kan ada hari haya, ada hari ibu, terus kan gitu, ada hari apapun kan gitu kan. Sama ya sekarang juga lagi memperingati hari keluarga. Apakah itu sebuah apa ya perayaan yang penting atau enggak gitu kan? Padahal kan ya mungkin kan cuman hanya satu momen di situ aja kan, karena kan kita juga tahu bahwa setiap hari juga kita bisa merasakan yang namanya keluarga kan gitu, merasakan yang mungkin ikatan batin sama keluarga kan. Apakah itu perlu kan gitu? Mungkin ada bukan hanya keluarga ya kan ada hari haya, ada hari ibu kan gitu. Itu kan bukan hanya perayaan itu aja kan. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua gini Ustadz, saya sempat dapat cerita dari teman saya. Teman saya kan ini orang tuanya sudah divorce alias bercerai dan juga sempat punya laki satu-satunya kan ada di rumah kan gitu, punya adik cewek, punya ada laki-laki cuma satu. Tapi ketika itu ya sempat cerita ya begitu miris sama saya itu ada apa ya istilahnya tuh miris banget lah gitu. Ketika itu sempat ketika melakukan salah sedikit langsung dibentak gitu. Itu melakukan sesuatu tapi disuruh melakukan sesuatu tapi salah sedikit dibentak. Itu jadi masalah juga tuh Ustadz misalnya. Terus bahkan ketika misalkan kaget gitu, padahal nggak tahu apa-apa, nggak pernah langsung dituduh gitu, maksudnya dituduh kamu melakukan ini, dan itu pun jadi ironi juga kan gitu, kan apalagi kan anak laki-laki kan harusnya menjadi gentleman, harus menjadi ya istilahnya kan laki-laki satu-satunya di rumah kan, karena untuk harus bisa menjadi ya maksudnya
yang menjadi di sini nggak di keluarga juga kan, meskipun nggak ada ayah. Nah, menurut Pak Ustadz gitu, apakah bagaimana sih kan gitu, misalkan ini anak laki-laki seperti ini bersikap sama keluarga itu yang bijak juga kan, dan juga menerima apa adanya lah gitu kan, dan juga jangan ada konflik seperti itu juga kan, karena kan tahu kan kita juga pengen butuh kasih sayang dari orang tua, pengen dekat, apalagi keluarga sebagai madrasah pertama, tapi hasilnya nol gitu. Kan itu kan yang terjadi fenomena sekarang kan. Jadi anak pang, anak jalanan dan sebagainya. Itu kan karena mungkin ada konflik juga, bahkan sampai terjadi kriminalitas itu kan jadi konflik juga. Mohon maaf agak terlalu panjang Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Kalau yang terkait dengan apakah hari keluarga itu penting, tentu kita memandang, mengapresiasi tentang yang namanya bagaimana hari keluarga yang dilakukan. Tapi ibarat sebuah cita-cita bahwa kalau saya bercita-cita pengen punya mobil atau punya rumah, maka ketika dikasih pintu saya berpikir ya itu belum sempurna. Baru pintu doang terus kita senyum. Ya, kalau dibilang bahwa hari keluarga ini diadakan hari ayah, hari ibu, saya pandang baru pintu, tapi bukan itu. Kita sedang membutuhkan yang lebih real bahwa sekarang pertanyaannya, kayak sekarang hari keluarga peringati, efeknya ada nggak? Ya, efeknya itu yang paling penting, apa yang diisi? Apakah sekadar diskursus atau diskusi yang kita lakukan malam ini, kemudian kita tidur hanya membayangkan, duh indahnya kalau nanti udah punya keluarga ya, tidur nggak sendirian, kan gitu. Bukan begitu aja. Tapi apa yang kita lakukan, punya visi nggak? Itu yang paling penting. Bagaimana kita jangan menambah daftar yang tadi. Bagaimana iblis menambah catatan korbannya dengan salah satunya kita gitu. Itu yang harus kita pikirkan aja. Bagaimana keturunan kita, anak-anak kita jangan sampai menjadi korban dari kejahatan gara-gara keluarga tidak berfungsi lagi memberikan efek pendidikan kepada mereka. Mereka ngefans kalau lagi perempuan akhirnya kepada sebarang laki-laki gampang jatuh cinta kepada predator seksual. Itu juga harus kita pahami. Jadi tetap penting ya, tapi bagaimana kita mengisinya? Kalau saya pikir ya mau tidak mau dengan adanya hari ini setiap kita seperti sedang diberikan ya pengingat, tapi reminder ini hanya membuat kita ya ngangguk, tapi besok-besok nggak ada lagi. Harus ada sebuah gerakan. Hari Ayah, sekedar Hari Ayah, saya pikir harus ada momen yang lebih masif, harus ada pergerakan. Ya, misalnya saya kayak teman-teman nih dari FSLDK, jangan jadi IO gitu. Kalau IO itu ya cuma ngadain per hari aja, Hari Ayah, ngadain Hari Ayah. IO tuh kayak gitu. IO tuh beda sama misionaris. Antum kalau cuma memikir ini untuk diskusi, setelah itu selesai, besok-besok tidur lagi, apalagi nih yang mau kita rayakan ya. Oh ya besok nih ada hari ibu, bikin lagi yuk diskursus atau kajian kebangsaan bagaimana tentang ibu. Cuman gitu doang tuh IO. Kalau IO paradigmanya adalah mengambil event doang. Tapi kalau paradigma sebuah pergerakan, ya dia punya cara pandang yang panjang. Setelah ini apa nih? Gimana kalau kita bikin yang namanya sekolah keluarga atau kita bikin yang namanya nanti bagaimana modul yang kita berikan ya buat teman-teman ini, terus bagaimana kita membendung nanti feminisme dan sebagainya, macam itu. Jadi udah punya yang namanya sebuah pergerakan gitu. Jadi jangan jadi IO, itu sih saran saya. Jadi jangan hanya berkutat kepada hari ini rayakan, diskusikan, selesai. Itu IO. Paradigma misionaris nggak begitu. Misalnya paradigma misionaris, misalnya kalau kita nggak bisa misalnya bagaimana sih anak-anak yang kekurangan kasih sayang ini kita fasilitasi gitu ya. Bagaimana kita menjadi teman sebaya, teman-teman yang mungkin di UNJ kan ada jurusan BK atau bimbingan konseling, diberdayakan bagaimana mereka turun ke jalanan. Jangan hanya di ruang-ruang. Jadi aneh gitu. BK itu kan paradigmanya masih paradigma jadul. Masuk sekolah ada pintu ruangan tulisan bimbingan konseling. Ini paradigma jadul banget. Maaf, ini nggak dibutuhkan anak ABG. Anak-anak tuh nggak bakal datang demi Allah. Saya udah pengalaman dalam hal ini. Kenapa? Karena mereka itu memandang BK itu layaknya dokter. Kalau datang ruangan ada tulisan dokter, mereka masuk nih ruangan ini, keluar dari ruangan itu, teman-teman ngomong gini,
lu sakit kepala ya, lu demam ya, lu DB ya, lu corona ya. Itu paling. Ya nggak ada masalah. Tapi kalau masuk BK, keluar, apa yang keluar? Lu bandel lu ya. Ya, homo lu ya. Ya, habis ini mabuk lu ya. Makanya nggak akan ada namanya ruang BK tuh didatangin dengan sadar. Makanya BK itu bukan ruangan, BK itu antar jemput. Dia tuh kayak jelangkung, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Itu harusnya begitu. Dia turun ke lapangan, harusnya begitu. Gerakannya gitu. Ini teman-teman yang konseling, karena dulu waktu saya di jalanan, saya dilatih sama Ibu Eli Risman, guru saya sebagai pakar parenting Indonesia ini, turun ke jalanan. Kita turun ke jalanan, kita nginep di stasiun, kita bikin proyek buat mereka. Jadi kita masuk jadi pergerak itu lebih bermanfaat dibandingkan, jadi punya visi bagaimana kita menyelamatkan generasi muda ini. Ya, anak-anak muda ini, terutama anak-anak yang kalau kita lihat, oh ya ini korban perceraian semua nih. Bapaknya melakukan KDRT nih di rumah, kan kita selamatkan itu. Ya itu kalau kita berbicara tentang pergerakan. Jadi ya isu-isu hari keluarga ini bagi saya bukannya dianggap meremehkan. Saya tetap mengapresiasi, menghargai. Tapi ibarat kita butuh rumah, jangan senang kalau baru dapat pintu atau jendela doang. Kita butuh semennya, kita butuh atapnya, kita butuh. Nah itu makanya kita jadi bangunan utuh dari sebuah paradigma. Nah kalau pertanyaan yang kedua mungkin terkait ya dengan isu kasuistik yang Antum sampaikan, bagaimana seorang anak yang dalam hal ini mendapatkan, saya begini, paradigmanya dulu rubah. Saya nggak tahu nih kalau anak saya ngomong ke antum bisa nggak nyampein ke temennya. Makanya saya sebenarnya, maaf ya, sebenarnya saya itu punya paradigma, saya paling males ngejawab pertanyaan kasus orang lain. Paling males gitu. Karena kalau saya jawab, antum pun bisa nggak nyampein ke dia. Kadang-kadang nggak bisa juga, kadang-kadang gitu. Ya, makanya saya itu selalu bilang kalau ada orang nanya, Ustadz saya punya teman, bla bla, temennya ngomong sama saya. Karena kalau temen ngomong saya tahu masalahnya di mana. Kalau saya ngomong antum nyampeinnya benar nggak? Jangan-jangan antum melintirin hadisnya, nggak ngerti. Tapi karena ini supaya mewacanakan, supaya antum berpikirnya, ya mudah-mudahan lah ya, ini sebagai ilmu saja. Setiap kita, dimanapun kita berada, dan kita mendapatkan kondisi tidak ideal dari keluarga kita, bapak kita, ibu kita, sebagai seorang anak, maka pas satu yang harus diubah, mindset pertama, jangan memposisikan sebagai korban. Ya, saya tahu bahwa kita pasti korban dari keluarga yang rusak, perceraian itu kita korban. Kenapa saya bilang jangan posisikan sebagai korban? Karena korban itu sifatnya pasif. Korban itu paradigmanya begini, lu berubah baru gua selamat. Lu berubah sebagai seorang bapak berubah barulah aku bebas. Makanya paradigma korban itu adalah paradigma orang lemah. Maka ubah mindset pertama. Bilang sama teman antum tuh, jangan jadi korban, jadilah penolong superhero di keluarga ini. Jadilah superhero, jangan jadi korban. Kalau korban, lu memang, jadi jangan-jangan memang lu diminta untuk menyelamatkan keluarga lu. Makanya tumbuhkan superhero. Karena lu superhero, lu butuh bekal. Lu belajar lagi ilmu keluarga, lu belajar psikologi, lalu pulang. Kenapa? Saya harus sampaikan, bapak kita, ibu kita yang ketika mengasuh anak dan kasar, pertanyaannya adalah, apakah mereka waktu mengasuh anak ini punya ilmu? Enggak, rata-rata ortu kita tuh ngasuh anak tuh nggak punya basic ilmu. Ya, makanya mereka juga malpraktek dari awal. Karena dia nggak punya ilmu, dia melakukan kesalahan, kesel. Yang kedua, bisa jadi mereka melakukan hal-hal yang zolim ini, bisa jadi berubah dari pola asuhnya di masa kecil. Kan ada paradigma yang harus saya sampaikan. Mungkin antum kaget kalau saya sampaikan ini. Warisan yang diberikan ortu selain harta dan utang kepada anak, ada warisan lain namanya kemarahan. Makanya kemarahan itu turun-temurun. Bapak yang pemarah itu buah dari neneknya atau kakek yang pemarah. Kakek pemarah turun-temurun tuh. Nanti kita ini akan jadi, kalau kita nggak beresin nih, namanya inner child. Ntar kita akan jadi sosok, ini kita diomelin udah kecilnya nih. Teman antum tuh yang tadi antum ceritain, ntar akan jadi suami atau bapak yang tanpa sadar jadi pemarah. Marah mulu sama istrinya, marah sama anaknya. Kasusnya gitu lagi. Ntar anaknya tumbuh lagi. Turun-temurun tuh tanpa sadar. Makanya mumpung dia sekarang alhamdulillah sadar, bilang,
lu harus banyak untuk belajar. Bapak lu nggak belajar, makanya dia nggak bisa mutusin warisan kemarahan. Lu mumpung ada kesempatan, saya punya channel namanya Langkah Kita. Channel YouTube untuk belajar bersama, ada serial ayah, ada serial ibu, ada serial tentang suami istri, ada serial juga buat jomblo, ada pranikah yang kita siapkan juga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Mungkin terakhir ya Ustadz, ini untuk menutup materi, mungkin ada nasihat buat kita yang ikut kajian malam hari ini. Ya, bagaimana yang tadi disampaikan oleh Umar, sudah saya sampaikan, tafaqahu qabla an tasudu, pelajarilah ilmunya sebelum kamu memimpin. Kepemimpinan ini dimulai dari kepemimpinan dalam urusan yang sederhana, kepemimpinan keluarga. Karena itulah kenapa kita mulai dengan pelajari ilmu. Dan ilmu yang kita pelajari itu sejatinya ilmu yang terkait dengan perbaikan kualitas diri. Makanya kalau teman-teman ikut kajian parenting itu harusnya dipahami kajian, dan ini penting nih, saya ngomong Bapak para jomblo. Parenting ada ilmu tentang perbaikan orang tua, yang dipahami adalah kita ini memperbaiki diri sebagai calon orang tua. Jangan salah paham. Ada orang belajar ilmu parenting malah mengevaluasi bapak ibunya. Ini bapak gue ngaco nih. Ini emak gue ngaco nih. Jangan. Parenting itu ilmu buat kita, calon orang tua. Jangan kita belajar ilmu parenting ngangguk-ngangguk sambil pikir, ini bapak gue berarti lebih yang, ini emak gue nih. Makanya dia ikut kajian Ustadz Benri nih, ngaco nih. Akhirnya kita kurang ajar sama orang tua. Begitu nyampe rumah adalah, Pak, tobat. Selama ini nggak pernah belajar sih. Belajar parenting makanya. Dulu nggak pernah kuliah sih ilmu. Bukan gitu. Sudah selesaikan mereka dengan apa yang terjadi, kita. Jadilah benih-benih baru. Jadilah tunas-tunas baru. Sekarang ini cara menghancurkan semak-semak yang sekarang banyak di sekitar kita bukan dengan membabatnya. Bibitkan benih-benih pohon-pohon yang baik, kelak semak-semak itu juga akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena kita ingin menumbuhkan generasi baru. Makanya mindset generasi muda sekarang adalah, mindsetnya adalah bagaimana belajar terus untuk mulai dengan memperbaiki diri dan mencoba untuk menjadikan keluarga kita sebagai salah satu role model masa depan. Baik, saya pikir itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Afwan, ya, termasuk pekan ini karena pekan keluarga, saya ada mengadakan giveaway buku Fatherman, ya, bagi yang ingin dapat. Ada 3 buku yang saya akan bagikan. Pertama Fatherman, buku saya. Ada lagi buku Aku Mau Ayah. Ada contohnya nggak? Buku Aku Mau Ayah. Ada lagi kaos Fatherman. Ya, giveaway ini saya bagikan dan dikirim gratis. Syaratnya cuman subscribe dan follow channel Langkah Kita ID di IG, dan Langkah Kita di channel Fatherman di YouTube. Kemudian setiap tayangan kita jam 4 sore sampai sore kita ada video, tolong komen terbaik akan mendapatkan yang namanya buku 3 paket, buku 2 dan kaos, nanti akan dikirimkan. Ya, silakan kalau ingin mendapat buku ini gratis. Kalau beli, soalnya hanya ada di www.fatherman.id. Yang mau beli juga boleh. Tapi kalau pengen mendapatkan buku ini dan dibagikan, ya, alhamdulillah buku ini sudah terjual hampir 15.000, ya, belum setahun tapi sudah terjual 15.000, dan ada di toko buku manapun, atau mencari apalagi ke tukang sate nggak ada. Toko buku cuma ada di www.fatherman.id. Nah, buku ini kami dedikasikan. Nanti setelah Fatherman ada buku serial kami tentang ayah pengembara, nanti ada Father Boy, dan mudah-mudahan juga tahun depan kami sedang menggarap ada film layar lebar judul Fatherman, serial tentang film tentang ayah yang pertama yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi gerakan keayahan di Indonesia dan pengukuhan keluarga. Insya Allah nanti Lebaran tahun depan ketidakdatangan kami mohon doanya film ini digarap salah satu produser film nasional yang ternama, untuk kita bisa jadikan ini isu pertama menggagas film berbasis keluarga di tahun depan. Lagi digarap skenario-nya, besok kami bahas tentang sinopsisnya. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Bendri terkait penyampaian materi dan jawaban pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin saya selaku moderator akan sedikit
menyimpulkan materi pada malam hari ini, bahwa pentingnya kita, generasi muda, untuk menjadikan bibit diri kita ini sebagai bibit benih yang baik untuk membentuk suatu keluarga yang kuat di masa depan. Kemudian juga sinergi antar keluarga yang ada di dalam keluarga, baik itu ayah, ibu, kakak, dan adik, itu juga pentingnya, karena tidak bisa dibangun keluarga yang baik itu hanya pada satu porsi saja, tapi perlunya juga porsi yang lain untuk saling mendukung. Mungkin itu saja penyampaian dari saya selaku moderator. Kemudian saya meminta maaf apabila selama jalannya materi hari ini kurang ataupun ada kesalahan. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.